Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 6 kelas D4 LJI Events 2019. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan suatu topik yang diberikan oleh Bapak dosen tercinta, Bapak Fadilah Fahrul, di mata kuliah Manajemen Perangkat Lunak. Topik yang akan kami ulas kali ini adalah mengenai software testing. Sebelumnya, perkenalkan, saya Syalabi, NRP 30, dan berikut teman saya. Saya Bahrul Amaruddin, NRP 23. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kami kali ini akan mengulas topik software testing. Sebenarnya, apa itu software testing dan gimana sih prosesnya? Kalian pasti penasaran kan? Stay tune di video ini. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis, cuma butuh 5 detik guys. Tekan tombol lonceng yang ada di bawah. Aku tunggu ya. Makasih buat kalian yang udah subscribe. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang software testing. Cekidot. Jadi begini guys, proses testing itu merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengevaluasi suatu produk yang telah melewati masa development. Dalam proses ini terjadi pengukuran-pengukuran terhadap produk dengan berbagai parameter yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga tujuan akhir dari proses testing adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan produk yang telah dihasilkan. Dalam software testing, otomatis produk yang akan dites adalah software. Lalu, apakah dalam prosesnya software testing hanya bertujuan untuk menemukan bug seperti biasa yang kita lakukan saat melakukan coding? Tentu tidak guys. Ada banyak parameter dan juga tahapan dalam melakukan software testing. Dalam video ini, kami akan mengulas beberapa poin yang perlu kalian ketahui. Jadi, di video kali ini kami akan mengulas beberapa poin tentang software testing. Apa saja itu? Yang pertama, functional testing. Yang kedua, change related testing. Yang ketiga, non-functional testing. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, test case sampling. Dari keempat poin tersebut, poin nomor 1, functional testing, poin nomor 2, change related testing, dan poin ketiga, non-functional testing, merupakan tahap testing yang berurutan. Sedangkan untuk poin yang keempat, test case sampling, merupakan beberapa contoh teknik atau metode testing yang bisa digunakan dalam melakukan testing suatu software. Oh ya, jadi karena ini merupakan tahap testing, jadi software yang akan dites tentunya sudah selesai tahap development. Jadi proses coding sudah selesai dijalankan oleh developer. Nah, karena di dunia ini tidak ada software yang sempurna, maka dari itu setelah developer selesai membuat aplikasinya, maka aplikasi tersebut harus dites dulu untuk mengurangi error atau bug yang ada. Oke, langsung saja kita ulas poin demi poin. Cekidot. Poin pertama, functional testing. Apa itu functional testing? Nah, jadi gini guys. Secara definisi, menurut guru99.com, functional testing is a type of software testing that validates the software system against the functional requirements, specifications. The purpose of functional tests is to test each function of the software application by providing appropriate input, verifying the output against the functional requirements. Nah, dari definisi ini kita tahu kalau kita akan validate atau memvalidasi software berdasarkan requirement yang sudah ditentukan di awal. Requirement yang dimaksud di sini requirement secara fungsional. Misal, fitur-fitur yang ada lancar nggak? Berfungsi dengan baik nggak? Nah, sekarang gimana caranya kita menerapkan functional testing ini? Tentunya nggak sembarangan, ada tahap-tahapnya. Yang pertama, unit testing. Di tahap ini, yang dites adalah modul-modul di dalam software yang dibuat. Modul-modul apa itu?
Jadi di dalam aplikasi yang dibuat tentunya memuat banyak function atau metode tertentu untuk menjalankan suatu fungsi di dalam aplikasi itu. Nah, setiap function ini nih yang diuji di tahap ini. Misal nih, function buat nampilin data. Function yang simple kayak gitu pun juga dites atau diuji. Terus yang ngetes function-function itu siapa? Pastinya orang yang tahu coding. Siapa itu? Ya developer atau programmer. Jadi si programmer ini memastikan function-function yang dia buat udah berjalan dengan benar. Kalau udah benar, baru lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap yang kedua yaitu integration testing. Ya, seperti namanya. Di tahap ini tester melakukan tes terhadap integrasi modul-modul yang ada di dalam aplikasi. Jadi misal nih, salah satu function itu butuh output dari function lainnya untuk diproses. Berarti ada hubungan antara dua function ini. Terus siapa yang ngelakuin tes ini? Tahap ini dilakukan oleh tim testing, bukan developer lagi atau programmer lagi. Ya, walaupun pastinya si developer udah mastiin juga tuh integrasi antar modul yang dia buat. Tapi, untuk mengurangi kesalahan yang mungkin terlewat, tim testing harus ngecek juga tuh integrasi antar modulnya. Kalau udah, baru lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap ketiga, sistem testing. Di tahap ini, yang dites adalah sistemnya. Sistem yang kayak gimana sih? Gampangnya, yang dites itu fitur-fitur dari aplikasinya. Udah bener-bener berjalan lancar apa belum? Udah, intinya gitu. Tapi yang ngetes bukan tim developer aplikasi lagi. Di tahap ini, yang ngetes harus tim lain di luar tim developer aplikasi. Jadi hasilnya bener-bener objektif. Nah, kalau udah selesai, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu acceptance testing. Di tahap ini, testing dilakukan untuk mengetahui apakah software yang dibuat udah memenuhi requirement yang dibutuhkan. Jadi, lebih ke verifikasi aja. Verifikasi apakah udah sesuai apa belum. Kalau udah, ya udah. Berarti aplikasi udah bisa dideliver ke user. Kalau belum, ya harus dibenerin lagi. Begitu guys. Oke, jadi itu tadi sedikit ulasan tentang functional testing. Sampai sini paham kan? Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua, change related testing. Apalagi nih? Ini adalah testing yang dilakukan apabila software yang dibuat mengalami perubahan atau pengembangan atau perbaikan. Kalau kata Ed Harif dan Munandar di platform Medium, Change related testing biasanya dilakukan saat sistem mengalami perubahan karena perbaikan defek atau bug, maka ada dua jenis tes yang diperlukan. Satu untuk memverifikasi perubahan tidak merusak kode kerja yang ada, dan yang kedua untuk memastikan cacat telah diperbaiki. Biasanya disebut confirmation testing atau regression testing. Jadi, dalam change related testing terdapat dua istilah, yaitu confirmation testing atau validation testing, dan yang kedua regression testing. Pada dasarnya, kedua istilah tersebut memiliki kemiripan, yaitu mengetes perubahan yang dilakukan pada software yang dibuat. Akan tetapi, regression testing lebih rumit jika dibandingkan dengan validation testing. Kalau validation testing, simpelnya begini. Si tester menemukan bug di dalam aplikasi dan bug tersebut dilaporkan ke developer. Kemudian, si developer memperbaiki bug tersebut. Kemudian, si tester ngetes aplikasinya lagi dan ngevalidasi atau mengkonfirmasi kalau bug yang ditemukan tadi sudah hilang. Sama halnya jika ada penambahan suatu fitur di aplikasi. Si tester cuma ngetes fitur baru itu. Terus, si tester ngevalidasi kalau fitur tersebut udah works. Sesimpel itu. Nah, beda lagi sama regression testing.
Kalau di regression testing, misal ada penambahan fitur di aplikasi, si tester nggak cuma ngetes fitur itu, tapi juga ngetes beberapa fitur lainnya yang kemungkinan terpengaruh dengan adanya fitur baru itu. Jadi bisa jadi si tester harus ngetes ulang semua fitur yang ada buat memastikan kalau semua fitur, baik fitur lama maupun fitur yang baru, tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Intinya begitu. Sampai sini paham kan? Sip. Jadi sampai sini kita udah mengulas 2 poin. Yang pertama, functional testing, dan yang kedua, change related testing. Sip. Yuk lanjut ke poin selanjutnya. Tapi kali ini gantian yang akan ngulas teman saya, Mr. Bahrul. Pada poin kali ini kita akan membahas tentang fungsionalitas testing, di mana pada fungsionalitas testing terdapat banyak sekali jenis testing yang ada, seperti security testing, penetration testing, usability testing, workflow testing, dan yang lainnya. Meskipun beberapa jenis testing tersebut banyak banget, namun bisa kita pahami pada intinya pada non-fungsionalitas testing ini, parameter-parameter yang diuji berada di luar fungsionalitas software itu sendiri. Namun pastinya masih ada kaitannya dengan software tersebut. Misalkan contoh pada usability testing yang merupakan sebuah tes untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan suatu software oleh penggunanya. Meskipun hal tersebut tidak ada kaitannya secara langsung sih dengan fungsionalitas si software itu sendiri, tapi aspek itu tidak boleh kita remehkan juga. Contohnya pada kasus semisal pada aplikasi Gojek, tampilan dan cara penggunaan aplikasi Gojek yang kita gunakan saat ini sangat berbeda dengan kondisi aplikasi Gojek pada awal peluncurannya. Aplikasi Gojek telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu dikarenakan pihak perusahaan ingin meningkatkan kualitas aplikasi baik dari sisi tampilannya maupun kemudahan cara penggunaannya. Poin selanjutnya yang akan kita ulas adalah test case sampling. Test case sampling merupakan metode-metode yang dapat digunakan untuk melakukan testing. Ada beberapa di antaranya, yaitu all-pairs testing, boundary value testing, equivalence partitioning testing, smoke testing, sanity testing, exploratory testing, breath testing, dan gorilla testing. Gimana guys? Tidak hanya jenis-jenis testingnya aja kan yang banyak, namun cara atau metode melakukan proses testingnya juga tidak kalah banyak. Metode pada test case sampling dipilih berdasarkan tujuan dan jenis testing yang akan dilakukan. Contohnya begini. Jika kita ingin mengetahui resistensi atau ketahanan software kita ketika user melakukan proses yang banyak seperti melakukan klik-klik dengan cepat pada aplikasi, kemudian kita ingin mengetahui respon aplikasi kita apakah akan hang, error, foreclose, atau tetap mampu menghandle proses yang cepat tersebut, maka kita bisa memilih metode gorilla testing. Karena metode gorilla testing dilakukan dengan cara melakukan random action dengan cepat pada suatu software untuk mengetahui tingkat resistensinya. Sampai di sini kita sudah membahas 4 poin. Yang pertama, functional testing, yang kedua, change related testing, yang ketiga, non-functional testing, dan yang keempat, test case sampling. Sampai di sini kita tahu bahwa software testing itu sebenarnya sangatlah penting untuk dilakukan. Akan tetapi sejauh ini menurut kami penerapannya jauh berbeda dari teori-teori yang ada, khususnya di Indonesia. Kenapa sih software testing penting untuk dilakukan? Mari kita bayangkan jika sebuah software atau aplikasi yang diproduksi oleh suatu perusahaan tidak dilakukan tes terlebih dahulu, tapi langsung diluncurkan kepada usernya. Kemudian saat user menggunakan produk tersebut, terjadi kegagalan atau error pada si software. Tentu ini akan mengurangi tingkat kepuasan user terhadap produk dan secara otomatis akan mengurangi kepercayaan user terhadap perusahaan si pembuat software. Krusial banget kan guys?
Oke guys, jadi itu poin-poin yang kami ulas mengenai software testing. Semoga apa yang ada di video ini ada manfaatnya ya. Jangan lupa like, comment, and share.